Kita masih membahas mengenai sejumlah daerah yang tampaknya dalam Pilkada 2020 ini akan memiliki calon tunggal yang melawan kota kosong. Kita masih bersama Mbak Titi Anggraini dari Perludem, Mas Arya dari CSIS, ada Bang Andreas Pereira dari PDIP, dan juga Mas Pipin dari PKS. Saya mau ke Mas Pipin. Mas Pipin, apakah PKS masih menargetkan daerah tertentu? Mungkin Anda boleh membagi bersama kami daerah mana yang masih menjadi fokus PKS untuk menghadirkan calon yang bisa bertanding melawan calon tunggal. Karena tadi seperti dijanjikan oleh PKS masih ingin berusaha agar pilkada ini menjadi kompetisi, bukan hanya melawan kotak tunggal atau kotak kosong. Ya, jadi bagi kami pilkada ini bukan hanya urusan terkait dengan siapa kalah siapa menang ya, tetapi bagaimana integritas, kapasitas ya. Calon itu harus betul-betul menjadi pertimbangan. Jadi jangan sampai nanti euforia karena memang dia terkenal gitu, kemudian didukung oleh elit-elit partai, tapi tidak ada kapasitas, maka ini berbahaya bagi masyarakat. Masyarakat yang dirugikan. Makanya bagi PKS memang tidak mudah. Proses kami menentukan calon kepala daerah itu mulai dari bawah, dari DPD, kemudian DPW sampai ke DPP, DPTP menentukan siapa gitu. Sehingga bagi kami memang agak susah ya untuk misalnya ikut-ikutan saja begitu partai lain begitu untuk mendukung salah satu calon kepala daerah tertentu, misalnya seperti di Solo atau misalnya di daerah NTB juga ada demikian. Saya kira ada puluhan yang berpotensi demikian, tetapi bagi kami tadi ketika memang si calon ini memang memungkinkan ada lawan, kemudian kita juga cukup, bagi PKS pilihannya dua. Apakah memang ketika berhadapan dengan calon yang diusung oligarki partai yang begitu kuat begitu dan pemilik modal, pilihannya dua. Kami ikut serta dalam koalisi itu ketika tidak ada lain teman, atau kami memang tidak terlibat sama sekali ketika memang potensi kami untuk bersama yang lain untuk mencari satu pasangan calon tidak terjadi begitu. Jadi pilihannya tentu itu. Nah, tentu yang paling utama bagi PKS adalah kemaslahatan masyarakat. Kalau memang ada calon kepala daerah petahana disukai oleh masyarakat, kemudian dia juga bisa mengayomi elit dan track record-nya bagus, saya kira ya tidak ada persoalan. Tetapi kalau misalnya itu tidak terpenuhi, bagi PKS solusinya adalah memang harus memperjuangkan adanya calon alternatif lain yang lebih baik daripada yang saat ini. Daerah yang sudah diidentifikasi tampaknya memang harus di sini, dan bagaimana caranya kalau memang PKS sudah terganjal oleh itu tadi batasan mengenai threshold tadi yang akhirnya tidak bisa ditembus oleh PKS sendiri? Biasanya kalau misalnya waktunya masih memungkinkan, ada cara memang yang tidak biasa, yaitu mendukung calon independen. Itu pernah terjadi ya. Jadi salah satunya misalnya di Purwakarta. Waktu itu memang kami melihat berbagai calon, melihat dari berbagai sisi yang tadi saya sampaikan, integritas, kapasitas, pengalaman dan sebagainya. Kemudian ternyata kami tidak memungkinkan untuk mendukung mereka, maka ada calon independen yang ternyata dari sisi kapasitas, kemudian integritas baik, maka kami mendukung itu. Masih ada waktu kah? Gitu. Untuk itu kan sudah melalui tahap verifikasi juga. Agak susah, sudah tertutup ya potensi untuk ada calon independen. Dan saya kira pilihannya bagi PKS adalah masuk dalam koalisi besar itu, atau memang kami berada di luar itu sehingga tidak berkontribusi. Mungkin ya saya kira tidak etis juga bagi partai politik untuk meminta masyarakat mendukung kota kosong. Tetapi itu realitas politik, demokrasi harus berjalan, diserahkan kepada masyarakat. Nah Mbak Titi, itu calon independen kan seharusnya menjadi salah satu saluran juga. Kalau memang partai akhirnya mentok, maka ada para calon-calon independen yang bisa maju, yang tidak terkait dengan bahasan-bahasan politik atau lobby-lobbying politik. Tapi tampaknya tahun 2020 ini bagaimana? Cukup berhasilkah calon independen? Cukup berhasilkah kita sebagai demokrasi memberi ruang bagi para calon independen ini? Ya, sayangnya Mas ini calon perseorangan justru di Pilkada 2020 ini menurun jumlahnya dibandingkan calon perseorangan di Pilkada 2015. Jadi dari situ saja sebenarnya kita juga punya alarm berikutnya ya terkait dengan praktik demokrasi lokal kita. Ini Kang Pipin dan kawan-kawannya di partai politik juga mempersulit terus nih persyaratan untuk mencalonkan calon perseorangan. Dulu syaratnya itu hanya 3-6,5% saja. Sekarang di undang-undang yang baru dinaikkan menjadi 6,5-10% dari total jumlah pemilih pemilihan terakhir. Nah ini juga sangat berat begitu. Padahal calon perseorangan ini pernah menyelamatkan partai
pada tahun 2015 ketika ada beberapa partai yang mengalami dualisme kepengurusan, itu banyak sekali yang menggunakan jalur perseorangan untuk tetap maju di pilkada. Sehingga ada 13 daerah yang dimenangi oleh calon perseorangan di pilkada 2015. Dan itu menyelamatkan beberapa kader partai, misalnya di Rembang, di Kutai Kartanegara, di Bontang. Nah, ke depan regulasi harus dievaluasi. Partai politik harus berpikir panjang untuk kualitas demokrasi lokal kita. Kalau kita ingin politik yang kompetitif, maka harus ada ragam pilihan bagi pemilih kita. Tapi kalau pilihannya hanya satu, walaupun sekali lagi kita punya kolom kosong ya, saya sendiri betul-betul mengajak kita semua mengedukasi masyarakat soal pilihan-pilihan ini. Tapi ini tidak boleh dilanjutkan. Partai politik harus berbenah. Partai politik harus menjadi institusi demokrasi yang sesungguhnya. Begitu Mas Dini. Secara politik pun sebenarnya maju secara independen selain sulit juga masih tidak menarik karena harus melawan lagi secara politik, terutama dewan di daerah-daerah masing-masing. Begitu Mas Arya? Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Titi ya. Selain karena proses pendaftaran calon yang sangat berat sekali, terutama dari sisi persyaratan yang berubah, tapi juga kalau dari sisi pelaksanaan di lapangan juga saya kira berat ya, karena harus ada verifikasi administrasi yang dilakukan berupa surat pernyataan dukungan misalnya gitu ya, kemudian kecocokan etika gitu, dan juga verifikasi faktual yang harus dilakukan 100% melalui tatap muka gitu ya. Dan dari sisi biaya, proses administrasi tersebut itu juga sangat menyulitkan bagi calon perseorangan ya. Bagaimana mereka harus ketika verifikasi faktual misalnya harus memastikan bahwa orang yang mendukungnya harus hadir di tempat. Dan kalau tidak harus hadir di kelurahan atau desa. Dan itu saya kira butuh mobilisasi politik yang besar misalnya. Nah di banyak tempat seringkali calon perseorangan gagal pada tahap verifikasi di administrasi gitu ya, syarat yang tidak cukup gitu ya, bahkan gagal dalam proses verifikasi faktual misalnya ketika didatangkan tidak memiliki kuota. Nah kalau kita lihat dalam kasus salah satu pilkada misalnya di Sumatera Barat ada calon perseorangan gagal, kemudian akhirnya dicalonkan partai juga gitu ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa maju menjadi calon perseorangan itu lebih sulit dibandingkan maju oleh dari partai politik. Dan saya kira PR kita ke depan adalah bagaimana memastikan ada persyaratan yang ringan. Kan ini alternatif ya bagi publik ya, selain karena juga kesulitan bagi calon-calon yang bagus untuk daftar di partai. Nah jadi kalau persyaratannya mudah, mungkin politisi-politisi atau aktivis-aktivis lebih memikirkan maju dari sekarang. Saya ke Bang Andreas. Kita mau tidak mau memang melihat kepada partai-partai besar, dalam hal ini tentu saja PDIP yang kita lihat, Bang Andreas, sulit untuk maju secara independen karena syaratnya begitu berat dan terbukti memang tidak banyak akhirnya maju, bahkan menurun angkanya. Sulit juga bagi partai menengah ataupun partai yang lebih kecil untuk mengajukan calon yang mereka inginkan karena besarnya threshold. Aturan-aturan ini juga dibentuk oleh politisi, dibentuk oleh orang-orang yang berada di partai, yang berada di dewan. Benarkah memang ada upaya untuk menyulitkan, khususnya dari partai-partai yang menikmatilah kalau memang threshold itu tinggi seperti PDIP, untuk politisi-politisi yang menengah dan mungkin pendukung yang lebih sedikit untuk maju? Bang Andreas. Yang pertama, aturan itu Halo? Ya, Bang Andreas. Ya, Timothy. Yang pertama bahwa aturan itu dibuat secara nasional gitu. Dalam arti bahwa ya ketika diundang-undangkan itu berlaku secara nasional. Buat PDI Perjuangan, ada daerah di mana PDI Perjuangan ya kuat, ada daerah di mana PDI Perjuangan ya dari segi jumlah kursi di daerah untuk mendukung memang kurang juga gitu, misalnya di Sumatera Barat atau di Gorontalo atau di Aceh. Nah, sehingga memang tiap daerah beda-beda variasi ininya. Tapi secara umum memang PDI Perjuangan relatif ada di semua provinsi, di rata-rata di kabupaten mempunyai potensi untuk mencalonkan. Nah, kemudian soal threshold batasan 20% itu ya kesepakatan pada saat undang-undang pemilu itu dibuat, dan itu ya kita semua sepakat, kita semua melaksanakan itu gitu.
bahwa Oke. kemudian fenomena adanya ya dirasakan terlalu berat itu bisa dievaluasi lagi, Pak. Tentu untuk pilkada yang akan datang. Oke. Tapi saya kira batasan itu dibuat dengan maksud supaya memang proses pencalonan itu juga selektif. Tidak semua harus ikut di dalam proses pilkada. Memang mereka yang benar-benar ya didukung oleh partai dan didukung oleh masyarakat kalau dia melalui calon independen, sehingga dengan demikian ya siapa saja mau maju dan dia bisa maju gitu. Tapi bisa saja direvisi ya Bang Andreas, mengingat mungkin saja terlalu selektif sampai-sampai tidak ada yang kuat juga untuk memenuhinya gitu. Kalau itu pasti akan muncul persoalan lain gitu. Jadi kalau menurut saya ini lebih pada tadi yang saya sampaikan bahwa pertimbangan pilkada itu mahal, itu satu hal yang membuat kemudian orang berpikir kalau dia tahu bahwa lawannya itu incumbent dan kemudian kemungkinan untuk memenangkan itu kecil, ya kemudian memang banyak daerah yang memang tidak berani untuk maju lagi, ada yang untuk maju lagi gitu. Atau memang direkayasa. Kalau direkayasa saya juga tidak membantah itu gitu. Karena dia bisa merangkul semua yang lain gitu. Ini kita bicara fenomena umum aja gitu. Karena ada di daerah-daerah yang misalnya PDI Perjuangan relatif kursinya sedikit, kita juga menjadi korban dari proses ini gitu. Jadi ini kita bicara fenomena secara keseluruhan. Tapi kalau dari segi partai, kita tentu menghendaki proses ini berjalan sesuai dengan aturan bahwa kita bisa terlibat dan bisa memperjuangkan memenangkan kandidat kita gitu. Jadi saya melihat bahwa kalau memang regulasinya itu memang kita terlalu menyulitkan, tapi jangan juga kemudian membuat proses seleksi secara politik itu menjadi terlalu longgar dalam proses dicari keseimbangannya lah begitu ya, Bang Andreas ya. Nah, saya mau tahu dari PKS, Mas Pipin, singkat saja, apakah mungkin perlawanan ataupun mencoba mengubah keadaan mulai dari situ, mulai kembali lagi pada aturan bagaimana harus menyenggol threshold ini lagi agar bisa lebih banyak calon yang maju? Betul. Jadi saya kira kita ada kesempatan ya dalam perubahan undang-undang pilkada, undang-undang pemilu yang saat ini sedang dibahas di Komisi 2. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk merubah bagaimana persyaratan dalam pencalonan politik ya, baik pilpres maupun pilkada. Jadi bagi PKS ke depan saya kira untuk meminimalisir adanya oligarki dan persekongkolan dengan para pengusaha untuk melahirkan calon tunggal harus dihentikan. Kita butuh demokrasi ini yang sehat. Bahaya kalau misalnya tidak ada kompetisi, maka tidak ada kompetisi gagasan di antara para calon. PKS berharap bahwa masyarakat diuntungkan dari proses demokrasi ini. Jadi jangan sampai semua orang berpikir mengarahkan kepada salah satu calon, tetapi hanya karena materi, bukan karena integritas dan kapasitas. Itu catatan. Baik, Mbak Titi mungkin bisa menutup apa seharusnya yang terjadi kalau memang partai-partai ini kalau bahasa sederhananya mau mudahnya tapi tidak mengajukan atau mengusahakan untuk mencoba berkoalisi kah atau mencari calon yang memiliki mungkin target-target terbaik, visi misi terbaik untuk daerah tersebut. Apa yang terjadi kalau memang harus berkoalisi ataupun tidak berkoalisi sama sekali dalam pilkada ini? Iya, pilkada itu mestinya menjadi betul-betul pemanasan untuk pemenangan yang lebih besar. Karena pemilu 2024 itu sebenarnya tidak jauh lagi ya Mas Moti. Mestinya partai tidak pragmatis, tetapi betul-betul memanfaatkan pilkada untuk uji mesin. Kalaupun memang misalnya ada calon yang kuat, tetapi tidak serta-merta juga harus ikut-ikutan. Karena identitas kepartaian itu yang harus muncul, bukan hanya karena dibedakan oleh warna begitu. Tetapi saya ingin menutup kepada kita yang mungkin kurang beruntung untuk punya lebih dari satu calon, bukan berarti kita tidak punya pilihan. Pilihan kita justru ada, yaitu kolom kosong di surat suara. Dan itu konstitusional.
dan itu bisa menjadi ekspresi politik kita. Mari kemudian sebagai masyarakat kita konsolidasi diri, kita perhatikan betul, kita teliti rekam jejak, cari informasi. Kalau memang ternyata kita perlu pemimpin yang lebih baik, mari kita koreksi partai politik kita yang sudah bikin paguyuban pencalonan itu gitu. Jadi manfaatnya pilkada ini sebenarnya juga untuk mengkoreksi partai, sambil nanti Kang Pipin kalau sudah jadi partai penguasa, perilakunya juga jangan sama gitu ya, perubahannya juga harus dilakukan. Saya kira begitu, Mas Jimmy. Baik, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami dari Perludem, Mas Arya Fernandes dari CSIS, terima kasih. Dan juga tadi Bang Andreas Hugo Pereira dari PDIP, terima kasih. Dan juga Mas Pipin dari PKS, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.